Di bagian tengah Pulau Jawa, berdiri sebuah gunung yang tampak tenang di kejauhan, namun menyembunyikan kisah lama yang tak pernah selesai dibisikkan angin. Gunung Slamet bukan sekadar puncak tertinggi, melainkan panggung tempat manusia dan makhluk gaib pernah berbagi nasib. Di balik kabutnya yang tebal, ada jejak langkah para leluhur yang hilang tanpa suara, dan ada janji purba yang tak pernah lunas ditebus. Cerita ini mengajak siapapun yang mendengarnya untuk kembali menyelami masa ketika batas alam terlihat begitu tipis. Di lereng Gunung Slamet yang diselimuti kabut pagi, kehidupan warga berjalan dengan tenang meski bayang-bayang misteri selalu mengitari mereka. Angin yang turun dari puncak sering membawa bunyi samar, seolah menyampaikan pesan yang berasal dari masa yang telah lama dilupakan. Di antara ladang dan pepohonan, para tetua desa sering berbicara tentang tanda-tanda alam yang tidak boleh diabaikan. Namun, bagi sebagian pemuda, cerita itu hanya terdengar seperti dongeng lama yang dibiarkan mengambang dalam angin. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu tanah dan langit sedang bersiap memperlihatkan sesuatu yang menggetarkan hati, dan semuanya dimulai dari satu suara halus yang hanya didengar oleh mereka yang peka terhadap bisikan alam. Raka, seorang pemuda desa yang selalu memandang gunung dengan perasaan asing, merasakan hembusan angin berbeda dari biasanya. Ada getaran lembut dalam udara, seolah gunung memanggil namanya tanpa suara. Matanya mengikuti jalur kabut yang turun perlahan, membawa sensasi yang tidak dapat ia jelaskan. Dalam keheningan pagi itu, ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Desanya tampak aman, tetapi Raka tahu ada sesuatu di balik ketenangan itu yang sedang berubah perlahan. Dan dari sinilah kisah panjang tentang takdir dan pengorbanan mulai membuka lembarannya. Sore itu, langit yang biasanya cerah berubah menjadi warna keperakan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Awan bergulung pelan, menciptakan garis cahaya merah muda yang muncul seperti guratan halus di angkasa. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, memandang dengan campuran rasa kagum dan cemas. Tidak ada yang tahu apa arti tanda itu, tetapi para tetua memahami bahwa alam sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Angin membawa hawa hangat yang bertentangan dengan udara pegunungan yang biasanya sejuk. Dan di tengah perubahan itu, Raka merasakan getaran kecil di tanah, seolah gunung sedang menarik napas panjang. Tanda cahaya itu perlahan memudar, namun meninggalkan nuansa gelisah yang tidak bisa hilang dari pikiran penduduk. Anak-anak berlari masuk ke rumah, sementara orang dewasa mulai membisikkan cerita lama tentang pertanda buruk. Raka berdiri sendirian di jalan desa, memandang puncak gunung yang kini tampak lebih berat dari sebelumnya. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya merespon cahaya itu, seolah sinar tersebut berbicara langsung kepadanya. Malam tiba lebih cepat, membawa gelap yang terasa lebih padat dan pekat dari hari-hari sebelumnya. Dan Raka tahu bahwa tanda itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada malam itu, ketika desa tenggelam dalam keheningan, Raka tiba-tiba terjaga oleh suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara angin. Ia datang sebagai bisikan lembut yang menyelinap di antara detak jantungnya. "Datanglah," begitu bunyinya, seakan dari sangat jauh, namun terdengar jelas di telinganya. Raka duduk, mencoba memahami apakah ia sedang bermimpi atau terjaga sepenuhnya. Namun, bisikan itu datang lagi,
kali ini lebih jelas, memanggil namanya dengan nada lirih yang membuat tubuhnya merinding. Ia menatap jendela yang dipenuhi kabut, merasa bahwa sesuatu di luar sana sedang menunggunya. Raka berjalan pelan menuju halaman rumah, mengikuti dorongan yang tidak dapat ia lawan. Udara malam terasa lebih dingin, tetapi dinginnya bukan dari cuaca, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Di kejauhan, lereng gunung tampak seperti bayangan raksasa yang berdiam, namun hidup. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seperti berada tepat di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun kecuali gelap dan kabut yang bergerak pelan. Raka mulai menyadari bahwa panggilan ini bukan mimpi. Ini adalah undangan dari gunung itu sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba mengabaikan pengalaman malam itu. Tetapi, ketenangan desa justru membuat pikirannya semakin gelisah. Para tetua berkumpul di balai desa dengan wajah serius, membicarakan tanda-tanda yang muncul berurutan. Orang-orang yang lewat menunduk, takut menyebutkan apapun yang mereka lihat atau dengar. Namun, Raka tahu apapun yang terjadi, ia berada di pusat sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Angin yang lewat di antara rumah-rumah membawa aroma dedaunan yang lebih tajam dari biasanya. Dan dalam aroma itu, Raka merasa seolah ada pesan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Sambil berjalan di jalan desa yang lengang, Raka memperhatikan bahwa burung-burung berhenti berkicau sejak pagi. Hutan yang biasanya ramai kini terasa sepi, seperti semua makhluk memilih bersembunyi dari sesuatu yang mendekat. Ia menatap puncak Gunung Slamet yang diselimuti kabut tebal, kabut yang tampak lebih hidup daripada biasanya. Bisikan malam itu terus terngiang di telinganya, membuat hatinya berdebar tanpa sebab. Raka merasakan langkahnya semakin cepat tanpa ia sadari, seolah tubuhnya mengikuti panggilan yang tidak terlihat. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari panggilan itu lebih lama lagi. Menjelang senja, getaran kecil tiba-tiba terasa di tanah, membuat beberapa perabot desa bergoyang halus. Orang-orang mulai keluar rumah, menatap puncak gunung dengan mata penuh kekhawatiran. Asap tipis tampak keluar dari celah di lereng, perlahan naik seperti tarikan napas makhluk besar yang baru terbangun. Raka merasakan getaran itu lebih kuat, seolah datang langsung dari tanah di bawah kakinya. Ia memegang dadanya, merasakan detak yang tidak beraturan, seperti tubuhnya merespon sesuatu dari dalam gunung. Di saat itu, ia sadar bahwa gangguan ini bukan hanya gejala alam, melainkan panggilan yang semakin keras. Tetua desa memanggil warga untuk berkumpul dan berdoa, berharap alam kembali jinak dan tidak melanjutkan kegelisahan ini. Namun, mata Raka terus terpaku pada puncak yang diwarnai cahaya merah muda samar, mirip seperti tanda yang muncul di langit hari sebelumnya. Hatinya terhimpit perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut dan merasa harus melakukan sesuatu. Angin malam mulai turun, membawa suhu yang tidak biasa, seolah gunung sedang menurunkan pesan lewat udara. Raka merasa panggilan itu semakin mendesak, mendorongnya menuju takdir yang belum ia pahami. Dan dengan itu, bab awal dari perjalanan panjangnya benar-benar dimulai. Malam itu, ketika desa kembali tenggelam dalam sunyi, panggilan halus dari gunung terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Raka terbangun tanpa alasan, tetapi dadanya segera sesak, seakan ada tangan tak terlihat yang menyentuh hatinya. Kabut malam turun lebih cepat, melayang seperti tirai yang menutupi segala sesuatu dari pandangan manusia. Suara lirih itu kembali memanggil namanya, lembut namun tegas, seakan berasal dari kedalaman bumi. Raka berdiri di tepi rumah,
berusaha melawan rasa ingin berjalan menuju arah panggilan itu. Namun, langkah kakinya seperti memiliki kehendak sendiri, bergerak perlahan mendekati batas hutan. Di bawah cahaya bulan yang redup, setiap bayangan pohon tampak lebih panjang dan bergerak seperti mengikuti napas alam. Tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik dedaunan, hanya keheningan yang terasa terlalu dalam untuk malam biasa. Raka merasakan hawa hangat mengalir dari arah lereng, berbeda dengan suhu dingin khas pegunungan. Seolah ada sesuatu yang membuka jalan baginya, menuntunnya untuk melangkah lebih dekat. Ia tahu bahwa jika ia terus maju, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Namun, panggilan itu terlalu kuat, membuatnya sadar bahwa ini bukan lagi sekadar bisikan. Ini adalah perintah takdir. Ketika akhirnya Raka tertidur, ia terseret ke dalam mimpi yang tidak seperti mimpi biasanya, melainkan terasa terlalu nyata. Ia melihat puncak gunung memancarkan cahaya lembut yang mengalir ke bawah seperti sungai bercahaya. Di tengah cahaya itu, sosok samar berdiri, mengulurkan tangan, seakan meminta seseorang untuk mendekat. Sosok itu tidak memiliki wajah, namun Raka merasa seolah ia mengenal kehadirannya dengan sangat dekat. Di bawah kaki sosok tersebut, tanah bergetar lembut, seperti sedang memohon bantuan. Mimpi itu tidak menakutkan, tetapi penuh tekanan yang membuat dada Raka terasa semakin berat. Tiba-tiba, cahaya itu berubah menjadi gelombang lembut yang bergerak cepat, menyelimuti seluruh tubuh Raka dengan hangat. Ia mendengar suara yang mengatakan bahwa gunung sedang kehilangan keseimbangan dan hanya keturunan tertentu yang dapat mengembalikannya. Raka mencoba melangkah mendekat, namun tanah di bawahnya berubah menjadi kabut yang menghilang setiap ia injak. Sosok itu terus menatapnya tanpa mata, menunggu keputusan yang belum ia sanggupi. Ketika mimpi itu runtuh menjadi kepingan cahaya, Raka terbangun dengan keringat membasahi wajah. Dan ia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan yang tidak boleh ia abaikan. Keesokan paginya, penduduk desa merasakan sesuatu yang berbeda pada gunung yang biasanya tampak tenang. Asap tipis keluar dari beberapa celah, bergerak perlahan seperti tanda bahwa alam mulai tidak stabil. Suhu udara berubah cepat, hangat, lalu dingin, lalu hangat kembali, menciptakan ketidaknyamanan bagi semua orang. Para tetua berdiri di tepi desa, menatap puncak gunung dengan sorot mata berat yang penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa perubahan ini bukan hal biasa dan mungkin berkaitan dengan pertanda yang muncul sebelumnya. Raka berada di antara mereka, merasakan getaran halus yang hanya ia yang dapat rasakan. Di tengah pengamatan itu, tanah bergetar sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat beberapa batu kecil bergulir dari lereng. Burung-burung terbang menjauh dengan cepat, meninggalkan sarang mereka tanpa pikir panjang. Suasana desa berubah menjadi tegang, seperti semua orang tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Raka memandangi gunung, merasakan hubungan tak terlihat yang mengikat dirinya dengan puncak itu. Ia tidak mengerti alasan mengapa ia merasakan semuanya lebih kuat daripada orang lain. Namun ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi panggilan yang semakin tidak bisa ia hindari. Hari itu, getaran yang biasanya hanya seperti sentuhan halus berubah menjadi guncangan yang jauh lebih jelas. Dinding beberapa rumah berderit dan kaca-kaca jendela bergetar, seakan menyuarakan peringatan dari bumi. Penduduk berlarian keluar, memandang ke arah lereng dengan wajah yang mulai diliputi ketakutan.
Asap dari gunung kini lebih pekat, naik ke langit, seperti pusaran yang mencari jalan keluar. Raka merasakan guncangan itu, seolah berasal dari dalam dadanya sendiri, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di puncak, itu sedang memanggil dirinya secara langsung. Para tetua berkumpul di balai desa, mencoba menenangkan warga dengan doa dan wejangan. Namun, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang semakin nyata setiap menit berlalu. Raka berdiri di pinggir kerumunan, tidak bisa mengalihkan pandangan dari puncak yang mulai diselimuti cahaya samar. Ia mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di atas sana. Namun pikirannya justru semakin kacau. Getaran demi getaran terus muncul, semakin cepat, seakan gunung sedang gelisah. Dan dalam suara gemuruh halus itu, Raka kembali mendengar panggilan yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Saat malam kembali turun, ketegangan di desa tidak juga reda, dan panggilan dari gunung menjadi semakin kuat. Raka duduk sendirian di teras rumah, memandangi lereng yang kini memancarkan cahaya lembut keperakan. Bisikan halus itu kembali memanggil, mengalir seperti embusan angin yang menyentuh kulitnya dengan sangat halus. Ada dorongan kuat yang tumbuh dalam dirinya, dorongan yang memintanya untuk mendaki sebelum terlambat. Ia mencoba melawan perasaan itu, namun tubuhnya terus bergerak tidak sesuai keinginannya. Seakan alam sedang mengatur langkahnya, membawanya menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Ketika akhirnya ia berdiri dan menatap gelap malam, jalur menuju lereng tampak seperti terbuka, lebih lebar dari biasanya. Raka menghela napas panjang, menyadari bahwa keputusan untuk naik mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu apa yang menunggu di atas sana, tetapi ia tahu bahwa diam di desa bukan lagi pilihan. Panggilan itu terlalu erat mengikatnya, seperti bisikan yang menyatu dengan napasnya sendiri. Dengan keberanian yang masih setengah matang, ia menyiapkan diri untuk perjalanan yang akan ia mulai. Dan malam itu menjadi saksi langkah pertama menuju takdir yang tidak pernah ia minta, namun tidak bisa ia tolak. Langkah Raka memasuki jalur pendakian, seperti membuka pintu menuju dunia lain yang penuh rahasia. Angin berembus lembut, namun membawa aroma asing yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya di gunung itu. Setiap kali kakinya menginjak tanah, ada getaran halus yang merambat seolah gunung menyambut kedatangannya. Cahaya bulan memantulkan kilau pada dedaunan basah, membuat pepohonan tampak seperti bernafas pelan. Raka merasakan sensasi aneh di kulitnya, seakan udara malam sedang menguji keberanian dalam hatinya. Dan di tengah kesunyian itu, suara lembut kembali memanggilnya, mengiringi setiap langkah maju. Semakin ia mendaki, semakin terasa bahwa hutan di lereng ini menyimpan sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Bayangan kecil bergerak di antara semak, namun setiap kali ia menoleh, semuanya kembali diam, tak berubah. Raka mencoba mengendalikan napasnya, menjaga pikirannya tetap jernih, meski rasa asing mulai menyusup. Ia menatap jalur yang seakan memanjang tanpa batas, tetapi langkahnya tidak pernah ingin berhenti. Gunung ini seperti memiliki jalur khusus yang hanya terbuka untuk dirinya seorang. Dan di balik kejernihan cahaya malam, ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ketika Raka melangkah lebih dalam ke hutan, angin tiba-tiba berhenti, meninggalkan udara yang sangat sunyi. Kemudian, hembusan lembut lain muncul, tetapi kali ini terasa berbeda, hangat, berirama, dan seakan memiliki nyawa.
Hembusan itu mengitari tubuhnya, menyentuh kulit seperti tangan tak terlihat yang mencoba menyampaikan pesan. Raka berdiri diam, menunggu apakah angin itu membawa pertanda baru yang harus ia pahami. Daun-daun di sekelilingnya bergerak mengikuti arah hembusan, seperti sedang menari dalam ritme kuno. Dan suara samar mulai terdengar, seakan berasal dari balik pepohonan yang belum dikenalnya. Suara itu tidak menakutkan, justru lembut seperti lantunan doa yang mengalir tanpa henti. Namun di balik kelembutannya, Raka merasakan kehampaan mendalam yang membuat dadanya semakin berat. Ia berjalan mengikuti arah hembusan, meski tidak tahu kemana sebenarnya ia sedang dibimbing. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang lebih dalam dari sekadar hutan biasa. Roh gunung seakan sedang menuntunnya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kabut. Dan di tengah perjalanan itu, Raka mengerti bahwa gunung tidak sekadar memanggil, gunung sedang berbicara. Ketika kabut tiba-tiba turun dari puncak, dunia di sekeliling Raka berubah menjadi putih pucat yang menelan pandangan. Ia hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan, sementara seluruh hutan tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Namun, di tengah kabut itu, cahaya kecil muncul, berdenyut seperti bintang yang terperangkap di antara pepohonan. Cahaya itu bergerak perlahan, seakan mengundangnya untuk mengikuti ke arah yang belum ia kenal. Raka merasakan detak jantungnya meningkat, bukan karena takut, tetapi karena rasa ingin tahu yang tak dapat ia kendalikan. Ia melangkah mendekat, membiarkan cahaya itu memandu jalurnya, menembus kabut tebal. Semakin dekat, ia mengikuti, semakin jelas bentuk cahaya itu. Sebuah kilau lembut berwarna keperakan. Kilau tersebut menari di udara, meninggalkan garis tipis cahaya yang memudar perlahan di belakangnya. Raka merasakan hawa hangat menyentuh wajahnya setiap kali cahaya mendekat, berbeda dengan udara dingin di sekeliling. Meski tidak tahu apa yang ia kejar, ia yakin cahaya ini menyimpan kebenaran yang harus terungkap. Langkahnya tidak pernah melambat, bahkan ketika kabut terasa semakin berat dan menutup jalan. Dan ketika cahaya itu akhirnya berhenti di depan sebuah batu besar, Raka tahu bahwa ia menemukan sesuatu yang penting. Di hadapan Raka berdiri sebuah batu besar yang permukaannya dipenuhi ukiran kuno yang belum pernah ia lihat. Ukiran itu tampak berkilau halus di bawah cahaya bulan, seakan baru saja dipahat oleh tangan yang tidak dikenal. Kabut berputar pelan di sekeliling batu, membuatnya terlihat seperti pusat dari kekuatan yang mengalir dari gunung. Raka menyentuh permukaan batu itu, dan seketika sensasi hangat mengalir dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Ada suara samar yang muncul begitu ia menyentuh ukiran itu, seperti suara sejarah yang bangkit dari tidur panjangnya. Ia merasa seolah batu itu menyimpan kisah yang menunggu untuk diungkapkan oleh orang yang tepat. Ketika ia menekan salah satu ukiran, cahaya lembut muncul dari sela-sela garis pahatan. Cahaya itu meluas perlahan, membentuk lingkaran yang mengelilingi tempat Raka berdiri. Udara bergetar, membawa suara halus yang tidak lagi terdengar seperti bisikan, melainkan panggilan yang jelas. Raka berdiri terpaku, terpesona, sekaligus takut pada apa yang sedang ia buka. Dia tahu bahwa batu ini bukan sekadar penanda, tetapi pintu menuju bagian gunung yang tidak pernah disentuh manusia. Dan saat cahaya semakin kuat, Raka menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Begitu cahaya dari batu itu redup,
udara di sekeliling Raka berubah menjadi sangat hening hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Namun, di tengah keheningan itu, ia merasakan kehadiran lain, lembut, kuat, dan begitu dekat, seakan sedang mengamati gerakannya. Tidak ada wujud yang terlihat, tetapi langkah-langkah ringan terdengar dari balik pepohonan di sekitarnya. Suara itu bergerak dengan ritme yang teratur, seakan mengikuti napas gunung yang dalam dan kuno. Raka berusaha menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa ia tidak sedang menghadapi ancaman. Namun, setiap langkah yang ia dengar membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Hembusan angin menyentuh bahunya pelan, bukan seperti angin biasa, melainkan sentuhan yang terasa memiliki maksud tertentu. Raka merasakan kehadiran itu semakin dekat, seolah sosok tak terlihat tengah mengitari dirinya. Ia menatap sekeliling, tetapi hanya menemukan kabut yang bergerak pelan mengikuti alur hembusan yang tidak beraturan. Meski tidak tampak, ia tahu bahwa ia sedang dihadapkan pada penjaga kuno yang melindungi wilayah rahasia gunung ini. Rasa takut dan hormat bercampur menjadi satu, membuat langkahnya terasa lebih berhati-hati. Dan ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga ketundukan pada kekuatan alam yang jauh lebih besar. Setelah melewati area batu penanda, Raka merasakan tanah di bawah kakinya bergetar dengan ritme yang teratur. Getaran itu tidak mengganggu keseimbangan, namun membawa sensasi seperti pesan yang ingin diteruskan kepadanya. Ketika ia menunduk, hembusan hangat muncul dari celah-celah tanah, membawa aroma lembut seperti wangi dedaunan basah. Di tengah gemerlap cahaya bulan, ia mendengar bisikan pelan muncul dari kedalaman bumi. Bisikan itu seolah sedang memanggil seseorang yang sudah lama dinanti untuk kembali ke pelukan gunung. Raka menutup mata, mencoba memahami kata-kata yang mengalir tanpa bentuk namun penuh makna. Semakin lama ia mendengarkan, semakin terasa bahwa bisikan itu bukan sekadar suara angin atau getaran biasa. Ada pesan tersembunyi tentang keseimbangan alam, tentang tugas yang hanya dapat dilakukan oleh orang terpilih. Raka merasa dadanya menghangat, seolah seluruh energi gunung mengalir perlahan ke dalam dirinya. Ia mengangkat wajahnya, melihat kabut bergulung pelan, seperti menunjukkan arah yang harus ia tempuh. Langkahnya menjadi lebih mantap, meski hatinya masih diselimuti tanda tanya yang belum terjawab. Dan ia tahu bahwa tugasnya kini tidak lagi sekadar pendakian, melainkan sebuah perjalanan menuju jawaban besar. Tidak lama setelah meninggalkan tempat itu, Raka melihat titik-titik cahaya kecil muncul di sepanjang jalur pendakian. Cahaya itu bergerak seperti kunang-kunang, namun jauh lebih terang dan memiliki arah yang sangat jelas. Mereka melayang pelan, membentuk jalur tipis bercahaya yang tampak seperti undangan menuju puncak. Raka mengikuti cahaya itu dengan hati-hati, menyadari bahwa gunung sedang membuka jalan yang hanya bisa dilalui oleh dirinya. Suasana hutan berubah menjadi lebih hangat, seolah batang-batang pohon memberikan perlindungan bagi setiap langkahnya. Dan di tengah keindahan cahaya itu, ia merasakan kehadiran lembut yang berjalan bersamanya tanpa suara. Setiap kali Raka hendak berhenti, cahaya di depannya meredup, seakan meminta untuk tidak ragu. Ia kembali melangkah, membiarkan sinar itu memandu perjalanan yang semakin terasa seperti ritual kuno. Daun-daun bergesekan lembut, menimbulkan suara yang terdengar seperti sapaan dari roh-roh penjaga gunung. Raka merasakan keyakinan baru tumbuh dalam dirinya, menghapus sedikit demi sedikit rasa takut di hatinya. Cahaya itu
akhirnya berhenti di sebuah jalur sempit yang tampak lebih gelap dari area sebelumnya. Dan Raka tahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan inti dari panggilan yang sejak awal mengiringinya. Kabut pekat kembali turun, kali ini lebih berat dan perlahan menutup jalur, membuat pandangan Raka terbatas hanya beberapa langkah. Namun, di dalam kabut itu, ia melihat bayangan samar yang bergerak seperti cuplikan masa lalu. Bayangan tersebut menunjukkan sosok-sosok yang berjalan, tertawa, dan kemudian menghilang dalam cahaya lembut. Raka terdiam, memahami bahwa kabut ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan jendela menuju ingatan gunung. Gunung seolah menunjukkan sejarahnya, kisah orang-orang yang pernah melintas dan menghilang tanpa jejak. Semua itu membuat hati Raka terasa hangat, seakan ia menjadi bagian kecil dari sejarah besar yang terukir di sini. Setiap langkah membawa bayangan baru, gambaran singkat yang memiliki pesan tersirat di balik setiap geraknya. Ia melihat seorang pendaki lama yang tersenyum bangga sebelum akhirnya larut dalam kabut dan hilang. Ada pula bentuk-bentuk samar yang menatapnya seakan ingin memastikan bahwa ia adalah orang yang tepat untuk melanjutkan perjalanan. Raka merasakan hubungan tak terlihat dengan semua kenangan itu, seakan gunung membuka diri untuk dipercaya olehnya. Kabut perlahan memudar, meninggalkan jalan yang kini tampak jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dan dengan napas yang lebih mantap, Raka melanjutkan pendakiannya menuju rahasia yang semakin dekat. Ketika Raka mendaki lebih tinggi, awan tipis mulai menyelimuti sekitar dan membentuk dinding putih yang bergerak pelan. Dari dalam awan, ia kembali mendengar suara lembut, lebih jelas daripada panggilan sebelumnya. Suara itu menyerukan namanya dengan nada yang menenangkan, seakan memintanya untuk tidak takut lagi. Raka berdiri diam, membiarkan suara itu mengisi ruang batinnya dengan ketenangan yang sulit ia jelaskan. Bersama hembusan angin, suara itu menyampaikan pesan untuk terus melangkah meski jalur semakin menanjak. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa seolah ia benar-benar tidak sendirian dalam perjalanan ini. Awan yang mengelilinginya bergerak seirama dengan suara itu, seakan menjadi perpanjangan dari kekuatan yang sedang memandu dirinya. Cahaya matahari mulai muncul dari balik awan, memantulkan kilau lembut pada setiap tetesan embun yang menempel di rerumputan. Raka mengambil napas panjang, merasa beban di dadanya perlahan menghilang. Ia melangkah maju, membiarkan suara itu mengiringi perjalanan, seperti alunan yang tak pernah berhenti. Setiap langkah terasa lebih ringan, seakan gunung sedang memberikan kekuatan baru untuknya. Dan dalam kelembutan awan itu, ia menyadari bahwa panggilan ini bukan lagi ancaman, melainkan amanah. Saat Raka mencapai dataran lebih tinggi, langit di atasnya berubah menjadi cerah dengan kilau keemasan yang jarang ia lihat. Awan bergeser, membuka ruang kosong, seperti panggung besar yang disiapkan oleh alam untuk momen penting. Tiba-tiba, cahaya turun dari langit, berbentuk garis tipis yang memanjang hingga mengenai permukaan tanah. Cahaya itu bergerak, membentuk simbol yang samar, namun terasa sangat familiar bagi Raka. Ia menatapnya dengan takjub, merasakan getaran kecil pada tubuhnya yang menyatu dengan energi dari cahaya itu. Semua ini terasa seperti penegasan bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Ketika cahaya meredup, simbol itu berubah menjadi alur kecil yang memanjang ke arah puncak gunung. Alur tersebut tampak seperti jalur rahasia yang hanya bisa dilalui oleh seseorang yang dipilih gunung. Raka merasakan kehangatan mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh,
memberi keberanian baru yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia menatap puncak yang mulai terlihat di kejauhan, berdiri megah dengan aura misterius yang memanggil tanpa henti. Langkahnya makin mantap, seolah energi cahaya tadi menuntun setiap gerakan kakinya. Dan ia tahu bahwa perjalanan menuju inti kebenaran baru saja memasuki tahap yang lebih penting. Setelah berjalan cukup jauh, Raka merasakan hembusan hangat keluar dari celah-celah batu di sekelilingnya. Hembusan itu bukan panas, melainkan kehangatan yang menenangkan, seperti napas lembut dari sesuatu yang hidup. Ia berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan aliran energi yang perlahan menyatu dengan tubuhnya. Hawa itu membawa pesan yang sulit dijelaskan, seakan gunung tengah menguatkan langkahnya agar tidak goyah. Daun-daun kecil bergerak mengikuti ritme napas hangat itu, seolah ikut menyambut kehadirannya. Dan Raka tahu bahwa ia sudah memasuki wilayah yang sangat dekat dengan inti kekuatan gunung. Ketika ia melanjutkan langkah, suara gemerisik halus terdengar di belakangnya, namun tidak menimbulkan rasa takut. Ia menoleh, namun tidak menemukan siapapun, hanya kabut dan batu-batu yang berdiri seperti penjaga tua. Suara itu kembali muncul, kali ini lebih teratur, seperti alunan napas yang berusaha menyampaikan ketenangan. Raka melangkah perlahan, membiarkan dirinya larut dalam irama alam yang semakin jelas dalam pendengarannya. Setiap langkah menjadi lebih ringan, seakan jalur pendakian membuka jalan khusus untuknya. Dan dalam kehangatan itu, ia merasakan keberanian tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Raka memasuki jalur yang lebih sempit, ia mendengar langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Langkah itu tidak berat, justru sangat pelan, seperti seseorang yang berjalan tanpa menyentuh tanah sepenuhnya. Raka berhenti, dan langkah itu ikut berhenti, meninggalkan kesunyian yang menggantung di udara. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tetapi karena sadar ia sedang diawasi dengan penuh perhatian. Ketika ia melanjutkan perjalanan, langkah halus itu kembali mengikuti, menjaga jarak, namun tetap setia di belakangnya. Raka menyadari ia bukan lagi pendaki yang sendirian di jalur misterius ini. Meski tidak dapat melihat sosoknya, Raka merasakan kehadiran tersebut membawa niat baik, bukan ancaman. Seperti penjaga yang memastikan ia tidak tersesat, langkah itu selalu bergerak ketika ia mulai ragu arah. Kadang, hembusan angin berputar, memperjelas kehadiran tak terlihat itu yang mengiringinya dengan setia. Raka merasa tenang, meski sesekali rasa ingin tahu membuatnya berhenti untuk mencari sumber suara. Namun, setiap ia mencoba melihat, yang tampak hanya kabut tipis yang berputar seolah berusaha menyembunyikan kebenaran. Ia akhirnya menyadari bahwa tidak semua kehadiran harus terlihat untuk dapat dipercaya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin terasa bahwa tanah di bawahnya memiliki denyut yang kuat dan teratur. Denyut itu mengalir melalui telapak kaki Raka, naik ke tubuhnya, dan membuatnya merasa lebih terhubung dengan gunung. Seolah-olah seluruh alam sedang bernapas bersama-sama, menciptakan harmoni yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Raka berhenti sejenak, merasakan bagaimana ritme itu menyatu dengan detak jantungnya sendiri. Udara di sekelilingnya mulai hangat, menyelimuti tubuhnya dengan kenyamanan yang menenangkan. Dalam ketenangan itu, ia mendengar suara lembut yang memintanya terus melangkah tanpa ragu. Ketika ia berjalan kembali, ritme denyut itu berubah menjadi lebih intens, seperti memberi dorongan agar ia semakin dekat pada tujuan. Raka
merasakan kekuatan yang bukan berasal dari dirinya, tetapi dari puncak yang memanggil dengan penuh harapan. Batu-batu kecil di sepanjang jalur tampak bergetar ringan, seakan merespons langkahnya. Pepohonan memiringkan batangnya sedikit, mengikuti arah angin yang membawa pesan dari puncak. Raka menyadari bahwa seluruh alam tengah bekerja bersamaan untuk membimbingnya ke tempat terakhir yang harus ia capai. Dan ia tahu bahwa momen penting semakin mendekat, membawa janji akan sebuah pertemuan besar. Raka tiba di sebuah area kecil yang dipenuhi kabut pekat yang berputar membentuk lingkaran sempurna. Lingkaran itu tampak hidup, seakan menjadi batas antara dunia manusia dan ruang yang disucikan oleh alam. Udara di dalamnya bergetar lembut, memancarkan aura tua yang membuat hati Raka bergetar kagum. Ia melangkah perlahan, merasakan perubahan suasana yang sangat berbeda dari jalur sebelumnya. Setiap langkah masuk ke dalam kabut terasa seperti menembus lapisan waktu yang telah lama berlalu. Dan ketika kabut menyentuh kulitnya, ia merasakan kehangatan halus seperti sambutan dari penjaga kuno. Di dalam gerbang kabut itu, suara angin menjadi lebih pelan, seolah menjaga kesucian tempat tersebut. Raka melihat bayangan samar berbentuk pintu batu yang berdiri tegak meski setengah tertutup kabut. Batu itu tampak sangat tua dengan permukaan yang dipenuhi ukiran lembut yang mengalir seperti cerita. Ketika ia menyentuhnya, batu itu bergetar halus, membuka bagian yang dulu tidak terlihat. Gerbang itu perlahan membuka lebih lebar, mengundang Raka untuk masuk ke wilayah yang hanya diketahui sedikit makhluk di dunia ini. Dan ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa dirinya pada inti panggilan yang selama ini membawanya ke sini. Begitu melintasi gerbang kabut, Raka memasuki ruang sunyi yang terasa begitu luas meski tidak tampak batasnya. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang menenangkan, namun memiliki kedalaman yang sulit dijelaskan. Di tengah ruang itu berdiri batu tinggi yang memancarkan cahaya lembut, seperti hati gunung yang sedang berdetak. Raka melangkah mendekat, merasakan tubuhnya menjadi ringan, seakan mengikuti irama cahaya yang berdenyut. Ia tahu bahwa disinilah pusat semua panggilan, tempat rahasia yang telah menuntunnya sejak awal. Setiap detik yang ia habiskan di ruang itu membuatnya merasa lebih terhubung dengan gunung. Ketika ia menyentuh permukaan batu bercahaya itu, aliran hangat menyusup masuk ke dalam dirinya. Raka merasakan kenangan kuno yang mengalir, kisah penjaga gunung, perjalanan para pendaki terdahulu, dan keseimbangan alam yang rapuh. Semua itu bergerak seperti air yang mengikuti alirannya sendiri, memberi pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa dadanya penuh, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh rasa hormat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Batu itu berdenyut sekali lagi, dan ruang sunyi bergetar lembut, seakan mengakui kehadirannya. Dan Raka menyadari bahwa dirinya telah tiba di titik yang menentukan seluruh perjalanan selanjutnya. Di tengah kegelapan malam, bayangan tinggi itu kembali muncul, namun kini gerakannya lebih lamban, seakan membawa pesan yang belum terucap oleh angin lereng. Raka menatapnya dengan campuran takut dan penasaran, merasa bahwa ada rahasia yang hendak dititipkan kepadanya sebelum semuanya terlambat. Bayangan itu bergerak mengikuti alur kabut, membentuk figur samar yang terasa begitu dekat, namun tetap sulit dijangkau. Setiap langkahnya menimbulkan getaran halus di tanah, seolah Gunung Slamet sendiri sedang berusaha berbicara kepada manusia. Tatapan Raka mulai melembut,
mencoba memahami maksud di balik kehadiran sosok tersebut. Namun, rasa dingin yang menusuk punggung membuatnya sadar bahwa pesan itu mungkin bukan pertanda baik. Ketika bayangan itu berhenti, cahaya bulan menyorot bentuknya yang tampak seperti penjaga tua yang masih terikat pada masa lalu. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, seakan memberi peringatan sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Raka merasakan tekanan dalam dadanya, seperti ada seruan tak terdengar yang meminta dirinya bersiap menghadapi kenyataan pahit. Suara lirih dari angin mulai terdengar, seperti bisikan yang menuntunnya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hutan di sekitarnya berubah semakin senyap, seakan seluruh alam sedang menahan napas menunggu keputusan Raka. Dan saat bayangan itu memudar perlahan, Raka tahu bahwa langkah berikutnya akan menjadi titik balik tak terelakkan. Pagi datang dengan cahaya yang kusam, meninggalkan hawa aneh seolah malam belum benar-benar pergi dari lereng gunung. Raka menemukan jejak aneh di tanah, berbentuk lekukan panjang yang tak mungkin dibuat oleh manusia atau hewan manapun. Jejak itu seakan memandunya menuju lembah dalam, tempat yang selalu diperingatkan warga agar tidak didekati. Raka menelan kegelisahannya dan mengikuti jejak tersebut karena ia yakin di sanalah jawaban dari semua pertanda berada. Aroma tanah lembab memenuhi udara, membawa kesan bahwa tempat ini menyimpan sejarah yang tak pernah diungkapkan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada beban cerita lama yang ikut menempel di pundaknya. Ketika ia mencapai ujung jejak, Raka melihat batu besar yang terbelah, seperti dipecah oleh kekuatan alam yang tidak biasa. Di sekitar batu itu, dedaunan membentuk pola yang tampak seperti tanda lama milik para penjaga gunung. Raka menyentuh permukaan batu yang masih terasa hangat, meski matahari belum cukup tinggi untuk membuatnya demikian. Seketika, bayangan tentang masa silam muncul di benaknya, menghadirkan gambaran tentang kesedihan besar yang pernah terjadi. Ia merasakan getaran halus di tanah, seolah gunung mencoba memperlihatkan ingatan yang telah terkubur lama. Dan Raka memahami satu hal. Apa yang ia hadapi bukan sekadar gangguan, tapi warisan luka yang belum terselesaikan. Ketika senja tiba, suara bergema dari arah lembah. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang yang pernah ia kenal. Suara itu melengking lembut, seperti nyanyian kuno yang penuh rintihan, mengajak siapapun yang mendengarnya untuk mendekat. Raka menutup telinganya, tetapi gema itu tetap merembes masuk, seperti suara yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia merasa seluruh tubuhnya menggigil, namun ada dorongan halus yang memaksanya melangkah tanpa ia sadari. Awan bergerak cepat, menutupi langit, seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh dunia. Semakin ia bergerak, semakin suara itu berubah menjadi seruan yang meminta pertolongan. Di balik kabut, Raka menemukan lubang besar, menyerupai pintu masuk yang dijaga oleh pepohonan tua. Suara itu semakin jelas, namun kini terdengar seperti perpaduan antara jeritan dan doa, membuat hatinya terasa tercabik. Ia memberanikan diri mendekat, berharap menemukan sosok yang membutuhkan bantuan di dalam tempat gelap itu. Namun begitu ia berdiri di mulut lubang tersebut, kaki Raka seakan terkunci karena hawa dingin yang keluar dari kedalaman. Gema suara dari dalam berubah menjadi panggilan lembut, seperti seseorang memohon agar Raka tidak masuk lebih jauh. Raka mundur perlahan, menyadari bahwa suara itu bukan meminta diselamatkan, tetapi memperingatkan dirinya agar menjauh. Ketika malam jatuh lagi, penjaga tua desa mendatangi Raka
dengan wajah pucat dan langkah yang tak serupa biasanya. Ia membawa cerita lama tentang pengorbanan besar yang pernah terjadi di Gunung Slamet, kisah yang disembunyikan dari generasi muda. Penjaga tua itu memperingatkan Raka bahwa gangguan yang muncul bukan tanpa alasan, melainkan tanda bahwa batas alam mulai melemah. Raka mendengarkan dengan hati berdebar, menyadari bahwa semua kejadian yang ia alami berada di luar pemahaman manusia biasa. Penjaga itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kesedihan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Dan dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa Raka telah dipilih oleh gunung, baik sebagai pelindung atau korban terakhir. Raka merasa tekanan besar menimpa pundaknya, seakan nasib sebuah wilayah bergantung pada langkah yang akan ia ambil. Penjaga tua itu memberikan sebuah jimat kuno, simbol perlindungan terakhir yang tersisa dari leluhur desa. Jimat itu terasa hangat, memancarkan ketenangan yang membuat Raka sedikit lebih berani menghadapi segala kemungkinan buruk. Namun penjaga itu berkata bahwa jimat tersebut hanya bisa menahan bahaya, bukan menghentikan apa yang sudah ditakdirkan datang. Raka menggenggam jimat itu erat, berjanji akan menemukan cara untuk menghentikan kekuatan gelap yang terbangun. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini akan membawa harga yang tidak kecil. Gempa kecil mengguncang lereng gunung pada dini hari, membangunkan seluruh desa dengan kecemasan yang meluap. Raka melihat cahaya merah samar muncul dari sisi barat gunung, tepat di tempat ia menemukan batu terbelah sebelumnya. Cahaya itu tampak seperti nafas besar dari perut bumi, berkedip seakan memberi isyarat buruk kepada dunia di sekitarnya. Ia segera berlari menuju lokasi itu, mengikuti dorongan dari dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Setiap langkah membawa sensasi seperti sedang mendekati pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka oleh manusia. Dan ketika ia tiba, cahaya itu berubah menjadi aliran kabut merah yang terus naik ke udara. Di tengah kabut terlihat celah besar yang menyerupai gerbang kuno, memancarkan hawa yang tidak semestinya ada di dunia manusia. Gerbang itu bergetar seperti makhluk hidup, menghembuskan energi yang terasa berat dan penuh beban masa silam. Raka memegang jimat pemberian penjaga tua, merasakan getaran kuat yang mencoba menahan pengaruh dari gerbang tersebut. Namun, meski jimat itu bersinar, kekuatan di balik gerbang terasa jauh lebih besar dan nyaris tak mungkin dilawan. Raka tahu bahwa momen ini adalah titik awal dari sesuatu yang tak bisa dibendung lagi oleh waktu maupun manusia. Dan ia menyadari bahwa hanya dengan memasuki gerbang itu, jawaban akan muncul, meskipun risikonya sangat besar. Raka melangkah melewati gerbang itu, dan seketika dunia berubah menjadi tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pohon-pohon berdiri terbalik, akar mereka menggantung ke langit, sementara dedaunannya menyentuh tanah seperti tirai aneh. Angin membawa suara yang terdengar seperti bisikan para leluhur, namun nada mereka penuh kesedihan mendalam. Tanah di bawah kaki Raka terasa lembut seperti pasir hidup, bergerak perlahan mengikuti arah langkahnya. Udara di tempat itu dipenuhi cahaya keemasan yang berdenyut seperti nadi dari alam yang terluka. Raka sadar bahwa ia telah memasuki ruang peninggalan para penjaga lama, tempat yang menyimpan seluruh memori gunung. Di tengah ruang itu, ia melihat sosok transparan yang berdiri dengan tatapan tenang, namun penuh luka batin. Sosok itu tampak seperti bayangan manusia yang kehilangan wujud,
Namun aura pelindungnya masih terasa sangat kuat. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan kenangan masa lalu tentang pengorbanan, kesalahan, dan perjanjian yang mengikat gunung. Raka melihat peristiwa lama itu, menyadari bahwa bencana besar pernah terjadi akibat keserakahan manusia. Sosok itu meminta Raka untuk memperbaiki kesalahan tersebut sebelum kekuatan gelap bangkit dan merusak seluruh wilayah. Raka berdiri tegak, merasa keberaniannya tumbuh meski hatinya masih dipenuhi rasa gentar. Tiba-tiba tanah di dunia itu berguncang keras, menandakan bahwa kekuatan lama yang tertidur mulai bangkit kembali. Cahaya keemasan berubah menjadi gelap pekat, seolah seluruh energi baik terserap oleh sesuatu di dalam perut gunung. Raka melihat retakan besar terbuka di hadapannya, memunculkan angin panas yang membawa suara tangis panjang. Dari kedalaman itu muncul bayangan besar, seperti sosok yang dibentuk oleh angin dan keheningan. Wujudnya berubah-ubah, namun matanya menatap Raka dengan amarah dan kesedihan yang bersatu menjadi satu. Raka menggenggam jimatnya, berharap perlindungan leluhur bisa menahan kekuatan itu, walau hanya sebentar. Bayangan besar itu bergerak maju, mengisi ruang dengan energi yang membuat udara bergetar. Raka merasa langkahnya menjadi berat, namun ia tetap berdiri menghadapi tekanan yang semakin kuat. Sosok itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti seruan panjang, mengguncang seluruh alam di sekitar mereka. Dari suara itu, Raka memahami bahwa sosok tersebut pernah menjadi pelindung, namun kini berubah karena kekecewaan pada manusia. Dengan hati yang penuh keteguhan, Raka mengangkat jimatnya dan memancarkan cahaya yang mulai menenangkan ruang itu. Sosok itu terdiam, seakan mengenali kesungguhan Raka, namun konflik dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Ruang itu semakin menyempit, memberi tanda bahwa benturan antara dua kekuatan sudah mencapai puncaknya. Raka terpikir bahwa hanya dengan pengorbanan besar, hubungan lama antara manusia dan penjaga gunung bisa dipulihkan. Ia mendekat kepada sosok besar itu, mengabaikan rasa sakit yang muncul dari tekanan energi tak kasat mata. Dengan suara bergetar, Raka menawarkan dirinya sebagai jembatan untuk menyeimbangkan kembali alam dan manusia. Sosok itu menatapnya, melihat keberanian yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, sosok itu menurunkan kekuatannya sambil mengeluarkan suara lirih, penuh penyesalan. Pada saat itu, cahaya jimat Raka menyebar luas, menyelimuti ruang dengan kehangatan yang perlahan mengikis kegelapan. Ruang lain tersebut mulai berubah, mengembalikan warna-warna alami yang hilang oleh amarah panjang. Raka merasakan energinya terkuras, namun ia tetap bertahan demi menyatukan kembali kekuatan pelindung gunung. Sosok itu menunduk, menerima kesediaan Raka sebagai bentuk perdamaian yang telah lama ditunggu. Angin berhenti bergerak, memberi tanda bahwa hubungan dua alam mulai pulih secara perlahan. Namun Raka tahu, setelah ini ia tidak akan kembali sebagai manusia biasa. Setelah cahaya mereda, Raka menemukan dirinya berdiri sendirian di lereng gunung yang seakan baru bangun dari tidurnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan yang lebih segar, seolah alam bersyukur atas keputusan yang telah dibuat. Namun, udara di sekitarnya berubah jauh lebih sunyi, seakan gunung sedang menghormati pengorbanan yang baru terjadi. Raka merasakan tubuhnya ringan, tetapi kesadarannya mulai memudar seiring berkurangnya kekuatan hidupnya. Ia melihat desa dari kejauhan, tampak damai tanpa mengetahui apa yang ia lakukan demi keselamatan mereka.
Cahaya lembut melingkari tubuhnya, seperti jemputan halus dari alam yang telah menerimanya. Raka tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, meski hatinya masih rindu pada dunia yang sedang ia tinggalkan. Sosok penjaga besar muncul kembali. Kali ini tampil sebagai bayangan lembut yang penuh rasa hormat dan terima kasih. Ia menunduk kepada Raka, menandakan bahwa pengorbanannya telah diterima oleh alam dengan tulus. Saat mata Raka perlahan menutup, ia mendengar suara halus yang mengatakan bahwa ia kini menjadi bagian dari gunung. Dan dalam keheningan itu, Raka pun hilang, menyatu dengan kekuatan yang menjaga tempat tersebut sejak zaman dahulu. Keesokan paginya, desa itu terbangun dengan suasana berbeda, seakan ada beban berat yang telah diangkat dari udara. Penjaga tua datang membawa kabar bahwa gangguan di gunung telah menghilang, meninggalkan suasana damai yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ia juga memberitahu bahwa Raka tidak kembali, dan sebagian warga memahami bahwa ia telah memilih jalan pengabdian. Desa itu mengadakan upacara kecil sebagai bentuk penghormatan kepada Raka yang telah menjadi bagian dari legenda. Setiap orang merasakan kehilangan, namun juga kebanggaan atas keberanian yang tak semua orang mampu lakukan. Gunung Slamet berdiri dengan megah, seakan mengawasi desa dengan ketenangan yang belum pernah terlihat. Sejak hari itu, angin dari lereng membawa suara lembut yang terdengar, seperti ucapan terima kasih dari alam. Penduduk percaya bahwa suara itu adalah Raka, yang kini menjaga mereka dari sisi yang tidak lagi terlihat mata manusia. Legenda tentang pengorbanannya menyebar, menjadi cerita turun-temurun yang mengingatkan manusia agar selalu menghormati alam. Gunung Slamet pun menjadi simbol hubungan antara manusia dan kekuatan yang mereka tinggali bersama. Tidak ada lagi gangguan atau tanda menyeramkan, karena penjaga baru telah mengambil tempatnya dengan penuh ketulusan. Dan legenda itu hidup selamanya, menyisakan pesan bahwa keberanian sejati selalu lahir dari hati yang ingin melindungi.